Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormat saya banggakan Pak Dekan dan seluruh wakil dekan, ketua jurusan, ketua program studi, dan teristimewa dari mitra, ada dari dinas, badan, ada dari perbankan. Ini luar biasa. Saya kira hari ini adalah hari yang paling spesial untuk Fakultas Pertanian secara keseluruhan dan khususnya program studi agribisnis. Terima kasih Pak Dr. Arifudin Tanusa yang telah bertindak sebagai moderator dengan jas yang luar biasa. Jas yang luar biasa ini bukan karena biasa di luar. Bapak sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan Pak Dekan tadi semua itu adalah berkah dari Allah, capaian-capaian perjalanan secara panjang dari Universitas Darul Aqsa khususnya Fakultas Pertanian. Hari lalu kita di 4ICU atau International College University itu kita berada di 50 besar dan pas di posisi 50. Dan hari ini dirilis lagi dari Urbometri, kita alhamdulillah berada pada posisi 30. Ini kami tidak pernah juga membayangkan bahwa tahun kemarin kita berada di posisi 65. Itu luar biasa loncatannya, naik 35. Kalau 4ICU itu naiknya cuma 18 dari 68 ke posisi 50. Tapi ini kalau ke bawah terjun, ini terbang bebas kira-kira begitu. Kalau jatuh ke bawah berarti terjun bebas. Dan khusus untuk impact rank kita tetap di 50 dan Unhas di posisi 40. Ini juga saya tidak mengerti. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari perjalanan spirit kita. Karena itu para alumni kita juga kita harus berikan perasaan bangga menjadi alumni dari Universitas Darul Aqsa, khususnya dari Fakultas Pertanian. Saya tinggalkan itu tanda petik ini. Sebenarnya surat yang dikirim panitia itu saya kan sudah head, jadi cuma satu yang saya disposisi ke Pak Dekan. Jadi 2 surat tapi disposisi sebenarnya untuk 2, membuka sekaligus pemateri. Ternyata yang lembaran bawah itu karena Pak Dekan lihat tidak ada disposisi, maka beliau anggap itu tetap rektor. Jadi tidak apa-apa, ada hikmahnya mungkin. Jadi terpaksa saya utak-atik apa yang bisa kami sampaikan, tetapi saya kira tidak ada hal baru. Apa yang kita kerjakan selama ini juga bagian dari perjalanan usaha-usaha panjang yang kita lakukan dan kebersamaan. Bapak Ibu sekalian, jadi saya buat-buatlah kira-kira judul begini, kan tidak enak juga ada presentasi tidak ada judulnya. Jadi saya ambil dari inventing upaya peningkatan kompetensi dan daya adaptabilitas lulusan agribisnis berbasis learning outcomes ada S-nya. Tadi Pak Dekan sudah banyak menjelaskan itu. Nanti kita lihat seperti apa. Saya ingin mulai dari sejarah dulu karena masih hadir semua di sini ketika kami membicarakan ini. Waktu itu masih hitungan bulan saya mendapat amanah sebagai dekan dan langsung diperhadapkan suasana batin yang luar biasa. Jadi kalau Pak Mas paling tahu, Pak Dekan juga tahu, Pak, kita semua tahu. Dan ruangan senat masih sebelah sana. Sebelum kami tutup pindah ke ruangan ini karena dulu agak mubazir. Jadi kami diberi amanah 4 April 2007 dan ini gambar asli tahun 2007. Jadi sudah berapa tahun kira-kira? Tetap masih ada di laptop saya. Jumlah mahasiswa yang dipersembahkan oleh saya juga ada di dalam karena wakil dekan 1 dan Pak Dekan waktu itu 176 orang angkatan 2006
untuk 12 program studi. Jadi ada yang cuma 9 mahasiswanya, ilmu tanah waktu itu 7, ditambah lagi kira-kira 2 orang yang tejo, maksudnya kita cari-cari tidak jelas dari mana. Maksud saya kuliah yang penting kasih cuma 9. Coba yang kan. Tapi ternyata sudah kerja semua itu yang 9. Lalu kami pada bulan Mei kami pertama kali mengikuti FKPP PI. Nah, FKPP PI ya. Jadi Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia di Jogja. Apa yang dibahas waktu itu dan diputuskan, yaitu reposisi prodi, merger, ya kira-kira bahasa kasarnya itu merger, Pak. Jadi yang namanya beberapa prodi itu yang ada dalam teknik pertanian itu di yang budidaya kita waktu itu, kemudian yang sosek mulai dari penyuluhan, apalagi yang di agribisnis dan seterusnya, itu juga di merger menjadi satu agribisnis. Bisa dibayangkan ketika kami pulang dan menyampaikan gagasan itu, karena di sana itu kira-kira hampir 100 yang hadir, dari swasta juga ada. Itu yang setuju tidak cukup 10, Pak. Saya termasuk yang setuju. Jadi termasuk minoritas saya waktu itu. Dan sampai di sini kami merasakan itu bahwa saya memang minoritas juga. Begitu kami lempar gagasan itu di bawah, Pak. Peternakan, dari perikanan, dari kita, dari ilmu tanah sendiri, itu ngoceh terus dengan saya. Bapak kan yang setengah mati perjuangan ilmu tanah dulu, Pak. Saya tahu sekali uangnya Bapak habis itu 900, banyak Pak 900 dulu itu. 900 sudah, kenapa masa Bapak mau? Saya ingat sekali, Pak, ini tugas dan tanggung jawab dibebankan kepada saya. Saya harus bisa melaksanakan ini. 1000 macam tantangan. Makanya waktu itu saya baru belajar jadi dekan, tapi maki-maki dan ron-rongan itu luar biasa. Tapi satu, kalau kita punya visi, tidak usah khawatir, tetap bismillah. Karena orang-orang yang visioner itu sudah membayangkan hasilnya. Sedangkan yang ngoceh itu adalah orang-orang pragmatis yang hanya melihat fakta, bukan ke depan. Perjalanan sejarah akan mencatat itu. Kami ingat betul, orang yang pertama kami undang di Agroland Pak Muhardi. Bantu saya, Pak. Itu apa jabatannya kita waktu itu? Mulailah kita sosialisasi. Bagaimana caranya meningkatkan? Untuk 12 prodi dengan jumlah mahasiswa 176. Kami mengatakan 2007 harus naik. Sampai saya berdoa, Pak Nasar lagi, potong jabi. Potong jabi, Pak. Jadi waktu itu saya bilang, kalau di atas 400 sapinya yang besar. Tapi kalau di bawah 400 sapi juga tapi kecil. Ternyata di bawah 400, Pak. Makanya dipotong sapi kecil. Tidak cukup waktu itu dengan jumlah undangan yang hadir. Tidak apa-apa. Ini maksudnya saya refleksi balik agar kita semua ini bisa tahu bahwa ketika kita menerima amanah harus memiliki kemampuan membaca tanda-tanda zaman. Hari ini bagian dari membaca tanda-tanda zaman itu. Boleh ada orang pesimis, apalagi, jangan, Pak. 5-10 tahun akan terjawab apa yang kita lakukan hari ini. Seperti itu yang kami lakukan waktu itu. Dan kami kalau menggunakan matematika, persamaan linier itu X, B-nya itu minus, Pak. Dari tahun. Jadi kami bayangkan ini akan sampai pada posisi Fakultas Pertanian tinggal sejarah kalau kita tidak lakukan langkah-langkah. Jadi tulisan ini asli, semua yang tertulis ini asli di dalam berbagai tekanan yang kami hadapi. Hidup adalah aksioma, tapi ada pilihan, ada upaya. Yang dibawa juga, Pak, performa Paperta UNTAD dikendalikan oleh waktu dan peradaban, tetapi dengan kebersamaan menjadi terapi memperlambat pengaruh waktu untuk bertahan hidup sekalipun itu kecil. Itu yang ini tulisan asli di saat kami di Ronro.
dalam arti tidak diterima apa yang menjadi gagasan awal waktu itu. Kami katakan bismillah, yang tidak mendukung tidak usah dukung, tapi jangan halangi kami untuk melakukan usaha. Alhamdulillah naik Pak, dari 176 naik 310, langsung potong sapi. Tanya PR2, ada uang? Dapat, tapi kira-kira untuk sapi saja. Dia yang penting sapi. Karena kalau kita tidak penuhi itu marah nanti Allah, karena kita sudah berjanji bahwa kita akan melakukan. Dan alhamdulillah fluktuasi ada. Tahun berikutnya agak menurun, 280. Untuk saya tidak Pak Nasar. Padahal target kami 400-an, itu angka harapan. Tapi berikutnya mulai stabil. Satu gambar yang selalu saya sosialisasikan itu gambarnya Bush, Presiden George Bush yang makan jagung manta itu rahmat itu. Kenapa saya bisa dapat itu gambar? Artinya sedangkan negara maju tidak pernah tinggalkan pertanian, apalagi kita yang baru kemarin kenal HP, mereka merdeka tahun gajah, kita baru pegang HP dicicil lagi, sudah sombong. Amerika sudah dimulai, tidak sombong. Jadi saya selalu gaungkan di mana-mana. Dan alhamdulillah saya katakan bahwa waktu itu kalaupun kita terus menurun, kita harus bertahan pada titik terendah. Di situ itu Pak, di 2009. Maksudnya kasihan jangan sampai hilang mahasiswa. Kan kecenderungan mendaftar di sini sudah tidak ada. Semua ke FK. Dan waktu itu baru keluar undang-undang guru dan dosen. Katanya guru itu begitu tamat diangkat. Ternyata tidak diangkat, tapi mamanya yang angkat. Kalau angkat jadi PNS tidak. Dan itu berjalan. Dan kami bangga bahwa dengan kebersamaan waktu itu kecenderungan naik itu semakin membaik. Dan mungkin tahun kemarin 5 lebih Pak, dengan 2 prodi 500 lebih. Artinya pertanian akan bangkit kembali. Jangan kita pernah berkecil hati. Ya inilah suasana waktu itu. Saya gambarkan dan saya presentasikan ini tahun 2007. Ada yang mengatakan saya tidak mau, saya tetap HPT, saya tetap Horti. Itu semua saya tetap, termasuk Pak Mari. Saya kalau bisa jangan bunuh Horti, sudah bismillah. Termasuk beliau itu tidak setuju waktu itu, tapi tidak frontal. Apakah kita sudah pikirkan baik-baik? Sudah. Ya kalau begitu terserah, tidak ikhlas juga kasih. Ini Horti baru tuh, baru keluar surat isinya, sudah tiba-tiba mau dihilangkan. Pak Ramli baru diangkat sekretaris, sudah langsung mau kehilangan posisi. Memang sakit, tapi sudah jalan. Kami katakan tidak apa-apa, jalan terus. Dan inilah gambar asli juga yang kami tampilkan. Bagaimana waktu itu, mohon maaf, teman-teman tidak akan meramalkan bahwa apa yang saya perkirakan 2015 itu terbukti. Coba lihat, ini jurusan PTK, BDP, HPT, jurusan sosek, jurusan ilmu kehutanan. Jurusan ilmu kehutanan sudah mulai ada tanda-tanda pemisahan diri, makanya saya taruh di pojok. Dan itu berjalan dengan baik. Itu istilah CG itu cuci gudang. Itu saya katakan kita akan lakukan proses cuci gudang itu di antara tahun 2008 sampai posisi 2014 kita akan lakukan cuci gudang yang sisa-sisa yang angkatan lama yang masih tersisa. Dan memang pertanyaan mempercepat itu tidak sampai 2014 itu cuci gudang dari berbagai agronomi ilmu tuntas. Jadi pasif out 7 prodi itu berjalan dengan baik. Dan ternyata apa yang kita perkirakan AGT, AGB, dan istilah itu pertama kali juga kita proklamirkan itu singkatan AGT, AGB, sekarang jadi populer. Kuliah di mana deh? Di AGB Pak. Alhamdulillah. Itu 2007 loh AGB, AGT. Jadi pada posisi itu saya katakan bahwa itu tantangan terindah dalam melakukan pengelolaan. Dan ini akhirnya menjadi kenyataan yang diapit itu bahwa yang menjadi fakultas di kita, prodi di kita, yaitu AGT, AGB yang ada di bawah,
itu sudah menjadi kenyataan. Tidak ada yang pernah ramalkan bahwa akan berjalan demi tahap demi tahap. Tentu generasi yang baru-baru masuk atau waktu itu sementara sekolah kurang menikmati perjalanan berbagai tantangan waktu itu, ya. Tapi ini tidak apa-apa. Jadi gambar ini adalah gambar yang kami persembahkan waktu itu dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ini ada perubahan paradigma. Ini didikti tahun 2007. Memang masih menggunakan relevansi, tuntutan pasar dan seterusnya. Sehingga kita mulai dari kinerja input proses itu saya kira pendekatannya saja yang berubah, tapi falsafahnya itu tetap sama dan itu kita tetap berjalan di Fakultas Pertanian. Nah, ini yang hari ini kita akan berikan penguatan bahwa learning outcome sebenarnya itu juga sudah cerita lama. Learning outcome ini cerita lama. Kan sebenarnya kerangka kualifikasi nasional Indonesia bukan dasar kurikulum, tetapi dia memberikan justifikasi bahwa dengan internalisasi semua kemampuan mulai dari knowledge, skill, itu adalah bagian yang menjadi penentu seseorang diklasifikasikan di mana. Itu kira-kira falsafahnya kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Itulah sebabnya ada keparalelan atau analogi kualifikasi antara jenjang akademik dan jenjang skill. Nah, kalau dulu kan seolah-olah sifatnya segregasi. Sekarang itu dijadikan sebagai sesuatu yang inklusif. Inklusi dalam arti bahwa dia harus menjadi satu kesatuan untuk melihat learning outcome dari suatu proses. Sehingga kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu memberi ruang penghargaan dan hak-hak yang sama sepanjang dia memiliki keequalinan atau kesetaraan kualifikasi yang diatur dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, sehingga apa yang digambarkan oleh UNESCO itu kita berjalan dan ini yang digambarkan UNESCO. Jadi learning to know ini sebenarnya yang sudah pragmatis selama ini kita lakukan. Bagaimana anak kita supaya cerdas, mengetahui segala sesuatu terkait dengan bidang ilmunya. Itu yang sudah dikemukakan visinya UNESCO. Jadi belajar untuk mengerjakan sesuatu ini adalah skill. Di atas itu dimensi akademik, yang di bawah dimensi skill. Jadi visinya UNESCO itu sebenarnya sudah tergambar sejak lama, tapi kita masih menjadikan secara segregasi. Lulu, gue, kira-kira begitu kalau orang Jawa. Sekarang tidak bisa, harus internalisasi bahwa mereka itu sama dengan kita sama dengan mereka sepanjang Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 itu memberikan kita kesetaraan. Jadi S3 terapan dan S3 akademik sama hak-haknya, tapi tidak bisa sama kapasitasnya. Kapasitasnya tidak sama, tapi dikualifikasikan sama. Jadi berbeda ini. Yang saya maksudkan di sini begini. Jadi KKN itu bukan meleburkan antara dimensi akademik dengan dimensi skill. Tidak. Dia hanya mengatur kesetaraan termasuk hak. Kan dulu kan bilang, dari mana? Saya diploma. Oh, diploma. Itu yang mau dihilangkan. Oh, sian ya, ada diploma 4 ya. Padahal itu karena kenapa? Pemikirannya waktu itu kan segregasi. Kau di sana, kami di sini. Sekarang tidak. Ini yang disebut dengan kerangka kualifikasi. Jadi kualifikasi mereka diberi hak-hak dan penghargaan yang sama. Itu yang disebut internalisasi. Jadi dia disatukan dalam konteks kebersamaan ini. Bapak Ibu sekalian, berikutnya belajar untuk menjadi diri sendiri. Tadi Pak Dekan sudah pidatokan. Menjadi di sini artinya kemandirian, percaya diri, dan dia mampu membawa diri. Ini disebut dengan adaptabilitas. Ada juga orang mandiri tidak bisa beradaptasi. Kenapa? Kejagoannya sendiri dia tunjukkan. Nah, itu betul-betul dia menjadi dirinya sendiri itu. Padahal menjadi dirinya sendiri itu, di samping dia percaya diri, dia juga mampu mengadaptasikan dirinya.
Ini juga bagian dari karakter yang harus terus dibangun. Harus ada mata kuliahnya, boleh tidak ada, tapi setiap dosen masuk dimulai dengan cerita yang terkait dengan bidang ilmunya dan kaitannya bagaimana kita membawa diri. Ini kan kita asal ada dimasukkan lagi kurikulum. Yang dimaksud kurikulum di sini itu daftar mata kuliah itu. Padahal kurikulum bukan itu. Kurikulum itu seperangkat, dia peralatan. Berikutnya, belajar hidup bersama. Ini kalau kita wawancara, bisa tidak bekerja dalam tim? Selalu itu ditanya. Ini tidak, kita kadang-kadang cuma berdua dalam mata kuliah itu. Penanggung jawab sudah kasih keluar mata nilainya, tidak ada bilang-bilang sama anggotanya. Kita bertanya, Pak, sudah keluar saya lihat nilai. Ya sudahlah, kan junior. Nah, habis karcis Pak. Dan saya orang yang paling merasakan itu. Makanya waktu saya pergi sekolah deh, saya tanya, Pak, sudah keluar katanya matematika. Kenapa kalau keluar? Habis karcis Pak. CPNS lagi saya waktu itu. 3A belum sempurna. Gaji 81.000. Dilawan 3C. Dia terpaksa, siapa tidak apa-apa. Dia tanya lagi, katanya gue mencari saya. Bukan, Pak, saya tanya dia di mana itu. Bukan maksudnya, bukan dicari dalam arti mau berkelahi gitu. Cuma mau saya tanya, Pak, sudah keluar. Sudah keluar, kenapa Pak? Baru jujur Pak, bawa adik. Pergi sekolah deh. Hapus saya begini. Itu baru matematika. Saya baru enjoy itu setelah saya satu paring kuliah statistika. Nah, kita tidak berebut nilai, berebut yang duduk di depan itu. Bukan main. Ini cewek kan saya tahu, dia lebih naksir ke saya daripada kami. Tapi begitu saya ke belakang, dia dekat. Saya pikir dia mau ajar. Dia tuh baru lihat, hati-hati. Saya yang dia kasih begitu. Saya tanya lagi ke cewek, Pak, menghindar terus. Ini tidak apa-apa, Pak. Ini kan kisah-kisah perjalanan panjang. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi ini yang digambarkan knowledge, skill, attitude itu ada di sini. Jadi saya punya tugas kita semua, anak-anak kita itu tadi Pak Dekan curhat itu saya bisa pahami. Tapi penting juga bagi seorang dosen untuk melakukan adaptasi diri. Jadi tidak boleh membayangkan begini Pak. Waktu kita kuliah di tahun 80, itu kalau dosen lewat Pak, kalau ada rumput bisa ditempati bersembunyi-sembunyi. Sekarang tidak Pak. Dia lihat kita ke sana, dia juga lari kemari. Kita yang menghindar, dia tidak menghindar. Coba ya. Nah kalau itu semua mau dipikir Pak, mati berdiri kita. Jadi anggaplah dengan zamannya, sambil kita beritahu. Nah kalau ketemu dosenmu, tidak usah bilang dirinya kita, dosenmu yang lain saja. Apa tadi kita tidak dihargai berlewat-lewat begitu? Kenapa? Karena memang perubahan behavior dari seseorang itu tidak bisa lagi kita terjemahkan bahwa dia santun itu ukurannya sama dia ukuran dulu. Sebenarnya mereka santun sekali juga itu Pak. Kalau ditanya kenapa? Saya tidak lihat Pak, saya sementara Pak SMS betul juga. Mungkin memang tidak lihat sementara dia SMS. Jadi indikator yang lalu tidak boleh dipakai indikator sekarang. Termasuk anak-anak di rumah. Tidak bisa lagi Pak. Kita dulu kan mau bawa cewek, takut tuh sama papa, mama. Ini tidak bawa. Siapa itu nak? Cewek gua ya. Tidak ada lagi bilang teman cuma ketemu di luar. Kita kan tidak mau karena ada rasa sungkan. Tidak ada sekarang. Nah, itulah sebabnya pendidikan dimensi kompetensi itu merupakan akumulasi paling tidak irisan dari knowledge atau science, skill, attitude dari mereka. Itulah kompetensi. Karena itu kalau kita mengikuti seleksi-seleksi, kalau menguji kompetensi tidak mungkin cuma bidang ilmu. Waktu kita mulai dulu, ketika kita ditanya, minta maaf, kadang wawancara, ada ujian dosen di sini, dosen BLU atau PNS atau non PNS, bertanya, sudah pernah pengalaman? Belum. Coba ya. Kalau kita wawancara yang memiliki attitude, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sepanjang kami ini belum Pak, karena kami selesai. Ini tidak. Sudah ada pengalamannya deh? Belum Pak.
lurus-lurus, kan mesti harus pendahuluan. Itu attitude. Dan itu tidak bisa diajarkan bahwa kalau ditanya tuh begini dulu, tidak bisa. Itu dari dalam. Itu dari dalam. Ada juga begitu dia cok materinya, belum dibilang saya mohon saudara untuk menyampaikan, saya akan menyampaikan, belum disuruh, yang begini-begini, itu di situ attitude. Jadi tanggung jawab kita besar. Jadi kalau berbicara kompetensi untuk lulusan kita harus mencakup keseluruhan itu. Kita antarkan dia ilmu pengetahuan agar dia bisa berpikir dan mengerjakan. Nah, berarti knowledge dan skill. Ya itu tadi. Jadi bisa mengetahui, bisa berpikir dan bisa mengerjakan, itulah knowledge dan skill. Dan kebersamaan dan mampu mempercayai dirinya sendiri, itu adalah bagian dari penguatan jati diri ini. Jadi KKNI yang tadi Pak Dekan juga sudah sebutkan, Peraturan Presiden tahun 2012. Jadi acuan penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan itu, tapi bukan ini dianggap bagian dari kurikulum. Artinya kalau dia jenjang akademik S1, apa yang diharapkan di situ? Agar penghargaan dan hak yang diberikan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi kalau dia S1 akan mendapat gaji 6 juta, memang sesuai 6 juta dengan kapasitas yang dia miliki. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti ini acuan kurikulum, bukan. Kurikulum harus mengantarkan dia bahwa memang dia layak untuk kualifikasi level 6. Harus mengantarkan itu. Kenapa? Karena akan ada hak-hak yang melekat. Sekarang ini sebenarnya belum jalan, Pak. Kan dulu itu pernah kalau dia S1 gaji pokoknya sekian, kalau dia misalnya tenaga ahli yang diatur Bappenas. Tapi itu kan tidak jalan, Pak. Kalau doktor 12 juta kalau misalnya salah waktu itu. Sekarang mana bisa, Pak? Tidak mampu. Kalau misalnya kita ada penelitian langsung 12, kalau S3 tidak jadi lagi penelitian, Pak, habis di honor. Nah, jadi artinya itu belum jalan. Padahal hakikat dari kerangka kualifikasi ini adalah pemberian hak-hak terhadap seseorang yang memiliki kualifikasi berdasarkan levelnya. Nah, seperti itu. Sehingga kita akan mencoba bahwa pemahaman menyeluruh terhadap apa yang dimiliki seseorang, apa yang diboros dari pendidikan formal, non formal dan informal, itu adalah bagian yang dihargai oleh negara. Non formal dan informal ini juga kadang-kadang orang belum bisa membedakan non formal dan informal, masih kacau banget. Saya baru pulang, Pak, ikut apa? Ya ada kegiatan pendidikan informal. Maksudnya, Pak, Pak, jadi kita ikut workshop 3 hari. Kalau workshop itu, Pak, bukan informal, Pak, tapi non formal. Ciri-cirinya sederhana, dia memiliki acuan dan target capaian. Jadi kalau workshop hari ini tidak ada panduan, berarti informal, sama dengan majelis taklim. Dan tidak pernah dievaluasi majelis taklim toh. Begitu selesai bubar, tidak pernah ditanya bagaimana pemahaman sampai di mana, apakah ibu sudah mengerti? Tidak ada. Itu informal karena tidak ada kerangka untuk mengukur capaian dari suatu proses. Tapi kalau non formal, misalnya Lemhanas, itu non formal. Kalau formal yang ada jenjangnya, SD, SMP sampai perguruan tinggi, itu pendidikan formal. Jadi hari ini pendidikan non formal karena ada, saya lihat anunya, apa yang akan dibicarakan, apa yang diharapkan non formal. Jadi keseluruhan ini dihargai oleh negara. Apa saja akumulasi dari pendidikan ini. Jadi kita berharap bahwa anak-anak kita yang kuliah di agribisnis, agrobetek, bukan hanya kita bekali pendidikan formal, tapi apa saja yang bisa menambah kapasitas mereka dalam berpikir, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini coba pakaiannya berbeda, tapi negara memberi kualifikasi yang sama. Jadi kalau misalnya dia dari S1 akademik, dia diharapkan memiliki pengembangan keilmuan dari dimensi saintifik.
Sedangkan yang di sebelah sana itu adalah penguatan dari segi keahlian. Sehingga ya kalau di sini kan bagus-bagus, bajunya jarang kotor. Di sini tidak. Kalau dia diharapkan D4 untuk mesin, baru tidak pernah kena oli, bahaya Pak. Begitu dia berhadapan dengan otomogo, dia dulu lari. Padahal dia diciptakan, kurikulum harus mengantarkan dia bahwa dia setara hak-hak dan tanggung jawabnya dengan S1. Jadi tidak boleh ada D4 mesin yang tidak tahu bagaimana menurunkan mesin, bagaimana. Tapi kalau teknik mesin S1 tidak bisa membongkar mesin, wajar. Tapi dia tahu kalau putarannya sekian, dia akan melahirkan energi sekian. Itu di teknik mesin. Tapi kalau diploma 4 teknik mesin, itu sampai menurunkan mesin, itu harus dia kuasai. Tapi penghargaan dari negara itu sama. Nah, itu disebut dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Bagaimana memperoleh semua itu? Di kita sudah praktekkan. Kenapa? Karena tidak bisa hanya tatap muka. Dosen-dosen di pertanian itu sudah mempraktekkan, memberikan tugas. Sebenarnya itu tugas diperiksa atau tidak diperiksa itu tidak prinsip. Tapi kita tidak perlu kasih tahu, bahwa saya tidak baca. Tapi begitu kita berikan, tidak mungkin dia tidur siang, pasti dia kerja. Artinya ketika dia kerja, mungkin kita yang memberikan tugas itu lupa bahwa ada tugas kemarin. No problem. Tapi mereka, kita sudah antarkan dia agar dia membangun cara berpikir. Besok kadang-kadang kita lupa tadi, besok dikumpul ya tugasnya. Besok kita lupa Pak, nanti mereka yang kasih ingat. Pak, ada tugas Pak, dikumpul Pak. Oh iya, kumpul. Kami akan periksa itu. Ada diperiksa. Tapi mereka sudah mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka kerjakan. Itu intinya. Jadi bukan dia dapat 90. Dapat 90 itu kan gampang. Biar dia tidak kerja, kalau kita kasih 100, no problem. Tapi bukan itu. Hakikatnya bahwa dia sudah menggunakan waktunya untuk kepentingan menambah kapasitas. Dan saya kira pertanian selalu melakukan itu. Jadi anak-anak kita juga alhamdulillah. Di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 ini bersamaan keluarnya KKNI, itu sudah disampaikan bahwa ada satu hal yang paling prinsip di sini. Learning outcome dan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Itu tadi itu. Cuma kita kan belum maksimal di situ. Sebab mungkin sarana prasarana belum sepenuhnya mendukung itu. Dan kemudian ada tadi itu behavior itu, kebiasaan anak-anak kita itu tetap masih menunggu. Kenapa kok Max belum datang-datang? Nah, itu masih ada kebiasaan. Kalau mereka sudah terbiasa, mungkin pada saatnya, apakah itu 20-30 tahun mendatang, itu bukan lagi berbasis face to face. Karena kemajuan teknologi yang begitu luar biasa. Jadi kita masih bukan juga wacana, sudah ada bahwa student center learning itu ada penguatan dari mereka, tapi belum berjalan maksimal. Sepertinya kalau tidak datang dosen, belum sempurna itu. Masih ada itu. Dan kita tidak bisa hapus begitu saja, karena itu juga bagian dari culture yang ada di bangsa kita. Dan kita juga berkiblat ke Amerika. Amerika selalu mendung-dung ke ini Pak, tapi saya lihat juga masih kuliah juga. Biasa kalau kita ada kunjungan, kuliah juga. Cuma tidak tahu apa dia bilang ke bahasa Inggris, cuma beliau tahu. Saya biasa cuma lewat. Masih kuliah sama dengan Indonesia. Jadi student center learning ini tidak harus juga bahwa kita lepas mahasiswa, tidak. Tapi satu di antaranya memberikan tugas, memberikan penguatan-penguatan di luar dari proses di ruangan itu bagian dari center learning. Dan tidak usah juga kita memeriksa dan menunjukkan atau mempermalukan mereka. Ini kau hancur pekerjaanmu, ini tidak usah. Artinya kalau dia dapat 1, 2, 3% dari yang diharapkan dari apa yang dia kerjakan, itu sudah luar biasa. Di dalam ruangan sudah berjalan dengan baik. Jadi kompetensi memang tidak bisa sama dengan, saya katakan, menghasilkan lulusan itu tidak sama dengan mencetak batik. Saya selalu mengatakan itu. Karena itu kalau dia keluar beragam,
yang kita kejar adalah standar minimal. Bayangkan kalau dari pertanian tidak bisa dibedakan yang mana akar tunggang misalnya. Oh ya, jangan dilepas dulu. Jadi ada standar minimal. Lulusan agribisnis, tapi tidak bisa yang dia bedakan yang mana raw material, yang mana masuk processing, yang mana disebut dengan area pemasaran. Kalau ini belum dia tahu, Pak, jangan dilepas deh kalau agribisnis. Karena itu namanya standar-standar minimum. Tapi ini tidak sama. Tidak boleh sama karena dosennya misalnya profesor doktor atau doktor, lalu semua yang keluar di situ sama dengan pengetahuannya yang mengajar. Tidak bisa, Pak. Ini bukan batik. Kalau pabrik batik, ya kalau patronnya itu meleleh satu, semua meleleh. Karena itu mencetak. Jadi saya biasa luruskan kalau Universitas Lampung kembali mencetak 1000 sarjana. UNTAD tidak pernah mencetak sarjana, tapi meluluskan sarjana. Bahwa orang yang diluluskan itu bervariasi, tapi dia akan berhenti pada garis minimal. Bahwa ada yang diselesaikan secara adat, memang ada juga yang dibawanya sedikit. Tapi daripada tinggal lihat rambutnya tidak dia urus, sudah mau 9 tahun, lepas saja dengan doa. Semoga kesebelasan itu lebih bagus perjalanan hidupnya. Karena kalau kita tahan-tahan juga, Pak, dia siksa adik-adiknya juga. Jadi saya kira di pertanian tidak ada lagi yang, tapi di FT, Pak, masih setengah mati saya layani. Dan Ibu Fani itu setengah mati juga menerima itu. Sudah tidak ada namamu di direktur. Tunggu lagi nota kasih direktur, muncul lagi namanya. FT, Pak, luar biasa. Jadi FT hukum fisik. Pertanian dari dulu kita lakukan memang yang aneh-aneh, Prof, ya. Beliau, saya ingat sekali dulu dengan teman-teman, sampai kerja di bengkel kita pergi cari. Saya bilang sama cari-cari dulu kalau ada masalah selesai. Yang sial itu ada namanya Sumarni. Nggak tahu agronomi atau? Selesai, Pak, ya? Kerja di bank. Sudah di bank waktu itu. Saya tanya begini, kau mau selesai deh? Mau, Pak? Tapi belum KKN. Sudah, saya kasih pengantar ke LPPN untuk dapat sertifikat setara KKN. Artinya biar kertas putih saja. Nah, kita mau cuci gudang itu ceritanya. Tidak pernah datang. Bukan salahnya kita. Karena dia tidak datang. Pada waktu itu biar yang barangkali SKS-nya baru 20, mau sarjana, mau, Pak. Nah, bantu. Pokoknya waktu itu memang pembersihan. Dan pertanian waktu itu yang DO hanya tidak didapat 7 orang. Tapi teknik 780. Artinya pertanian ini kasihan. Memang Mbak lumpur-lumpur, Mbak pece-pece, tapi hatinya gimana, kan? Bersih, selalu mau melihat anak-anaknya menjadi bahagia. Kayaknya belum ada yang naik ke saya waktu saya angkatan 2008, Pak. Tidak ada lagi. Jadi saya terima kasih pada kalian sudah dilakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Nah, bagian dari outcome juga akan dinilai oleh masyarakat. Mungkin yang hadir di sini ada pengguna, ada mitra dari pengguna, ada mitra dari alumni. Nah, mungkin pengguna itu akan memberikan penilaian-penilaian terhadap alumni kita. Saya hanya terngiang-ngiang itu bagaimana rasa bangga waktu itu ketika kami ke Sinar Mas, dan dia sangat memuji alumni Tadulako. Saya juga kayak tidak percaya Pak TND ini apa dia, dia tahu rektornya datang jadi dia bilang, saya Pak tidak pernah bayangkan Pak alumni pertanian Tadulako Pak. The best, Pak. Saya ulangi, the best atau the first, Pak? Maksudnya kalau the best kan pertama mendaftar barangkali. Tidak, Pak, memang the best. Saya tanya, apanya, Pak? Dia jelaskan, mungkin secara akademik, Pak. Ya, seolah masih Bogor, UGM. Terus unggulnya kan tahan banting. Itu yang tidak dimiliki. Saya bilang wajar, Pak, karena tidak pernah tahu namanya mall. Dulu ada mall itu, Mas Om, tapi belum selesai dia sudah tamat. Jadi biar dikasih dikasih cuti 2 minggu untuk pulang ke Palu. Dia bilang, Pak, tidak usah Pak, yang penting saya ditanggungan rokok. Di sini saja saya Pak, tetap bekerja seperti biasa. Coba ya Pak. Ini yang tidak ditemukan katanya dari alumni fakultas lain. Artinya apa? Ternyata perjalanan hidup yang pahit itu, begitu dia mendapat rezeki dan rahmat, dia syukuri. Ini alumni IPB
Masih 4 hari Minggu sudah telepon mamanya, ma kemungkinan besar tidak usah ditelepon, nanti dekat-dekat minggu ini tidak, baru pulang sudah telepon lagi. Kenapa? Karena hidupnya dari kehidupan kota besar. Jadi itu juga nilai-nilai yang bagian dari kompetensi yang masuk pada attitude tadi itu. Karena kompetensi bukan hanya knowledge dengan skill, tapi attitude. Jadi pembedanya antara yang lain itu ada di situ. Tahan banting, kalau disuruh tidak pernah membantah, biar ditelepon sama mandornya. Tidur ya? Tidak pak. Padahal kesan memang tidur. Ini ciri-ciri bahwa kompetensi anak-anak kita itu sumbernya bukan dari knowledge semata, tapi ada karena perjalanan sejarah ditempa di sini dengan situasi. Jadi ada namanya yang tinggal dekat Poboya ini, alumni tanah, lupa namanya. Saya dengar sekarang dipindah ke Papua, sudah jadi manajer, luar biasa. Siapa namanya itu? Jadi maksud saya itu alumni kita itu Pak, kalau sudah keluar daya juangnya itu tinggi, Nah maksud saya ini juga bagian yang kita berikan. Dan kami yakin Pak, alumni juga dari sini yang kerja di dinas itu tidak juga maksudnya selalu. Kalaupun ada situasi yang mereka hadapi dan dia berubah, itu karena lingkungan. Artinya kalau dia kerja di lingkungan yang memang kerjanya di sampingnya bukan masalah dosen. Nah, jiwa saya sama dengan tapi kalau memang yang serius bukan alumni. Karena itu kami sudah mengatakan bahwa bangga, dan saya ingatkan kompetensi bukan dari knowledge dan skill semata, attitude diperlukan. Kalah di sini bisa menang di sini, menang di sini mungkin juga kalah di sini, tidak apa-apa. Di skillnya mungkin kalah dia karena kita belum melakukan kerjasama dengan industri, sedangkan IPB itu di semester berapa sudah di industri. Kita kasihan di sini industri rota itu bukan setengah jadi, setengah mati. Jadi mau dioper ke sana juga mau apa? Sedangkan di Jabodetabek itu berbagai industri yang bisa menampung mereka dan berjalan Pak dengan baik. Ada MOU-nya dengan Institut Pertanian Bogor. Jadi kita berharap bahwa kinerja outcome atau dari learning proses itu kita berharap bahwa dengan adanya internalisasi pada kompetensi dan outcome lulusan agribisnis terutama, itu mereka bisa menunjukkan jati dirinya. Jadi tadi dari UNESCO itu dia mengatakan bahwa dia menunjukkan kediriannya itu, berarti dia percaya dirinya ada. Mohon maaf, saya kemarin di ruang senat kami ditunjuk sebagai ketua tim advokasi dari kajian dokter-dokter. Kan saya dibuntu kalau dibilang apalagi untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, berbagai istilah. Saya katakan saya tidak percaya diri. Tapi dia bilang, Pak Basir bukan mengkaji ilmu kedokterannya, tapi menyampaikan hasil kajian. Kalau begitu saya terima. Dan terlihat bahwa terlihat bahwa lulusan-lulusan kedokteran sekarang ini itu juga sudah berubah situasinya. Ada kan lulusan kedokteran yang darah lagi, dia yang mau menolong. Misalnya orang mau melahirkan karena sudah pecah ketuban, sudah dokter ini yang pertama lari. Ini kan bahaya. Jadi knowledge-nya oke, tapi skill dan attitude-nya itu menurun, berbahaya. Sementara dokter itu bukan knowledge-nya yang penting atau scientific capacity-nya, tapi skill dan attitude. Itu beda di kita. Karena mereka ini pendidikan untuk kepentingan pemberian skill atas apa yang dia miliki. Jadi kalau dokter lihat darah lari, ini sama dengan polisi kalau lihat penjamret lari. Tidak bisa begitu. Nah, itu suasana terjadi. Yang bilang begitu itu dokter-dokter senior, lulusan bidan juga begitu Pak. Bidan ini kan yang diciptakan untuk persalinan, tapi sudah dia duluan pingsan Pak daripada yang melahirkan. Nah jadi alumni kita tidak boleh alergi lihat rumput, lihat pecek, lihat apa, tidak boleh. Mohon maaf,
Saya biasa kalau jalan kemana-mana, biasa sampai dekat, tiba-tiba ada yang mau payungi saya. Saya ini hidup di Pematang. Tidak usah dipayungi karena panas dan hujan itu bagian dari kehidupan saya. Saya ditempa di pertanian. Ini kalau alumni pertanian jadi pemimpin baru di mana-mana dipayungi, Pak. Berhenti jadi pertanian kalau begitu. Masuk di sastra. Bukan tempatnya kita di situ. Tetapi bukan berarti alumni kita ini tidak dibekali dengan kapasitas manajemen. Jadi bukan berarti di alumni pertanian itu nol manajemen. Tidak, Pak. Kita juga ada namanya dasar-dasar manajemen. Ada mungkin manajemen lanjutan. Itu fungsinya belum dia tahu. Kenapa? Karena masih split-split. Begitu ini sudah menjadi outcome learning proses, di situ baru muncul satu-satu. Mulai dari dulu Pak Madi mengatakan kalau dalam perencanaan itu maka mulai dari satu-satu. Jadi yang kita titipkan dalam proses ini itu adalah raw material. Masuklah kira-kira kangkung, sayurnya belum jadi, Pak. Masuk beras, suatu saat ini jadi bubur Manado. Keluarnya itu. Tapi raw material masuk. Dari berbagai ibu ada yang masuk, kasih begini, Pak Max masuk. Terus suatu saat dia akan menjadi satu keutuhan. Dan tidak perlu dia ingat bahwa ini dulu misalnya Pak Max yang kasih, tidak sampai di sini diceritakan, tidak. Karena itu sudah terakumulasi. Karena itu kompetensi untuk mengukur satu persatu tidak bisa, Pak. Tapi dia akan merefleksikan seperti apa yang dia lakukan kalau dia menerima tugas dan tanggung jawab. Karena itu saya katakan bahwa lulusan pertanian termasuk dari agribisnis yang memang agak kuat manajemennya, manfaat dalam mengelola dirinya dan tugas dan tanggung jawab yang dia peroleh itu adalah bagian dari refleksi kompetensi. Kan sekarang yang kita akses itu mata kuliah. Kita setiap akhir semester kita gabung UTS, UAS, tambah tidak masuk laporannya 70 dia. Ya maka itu mah urusan kecil, Pak, di antara semua proses penguatan kompetensi. Urusan kecil itu. Tapi ada orang berkelahi, Pak, gara-gara soal nilai. Yang satu bilang, kenapa bisa dapat C, Pak? Nah ini anak hari-hari pintar. Tidak, Pak, ini kurang ajar anaknya ini. Karena saya suruh bawa batu merah, dia tidak bawa. Cerita sih. Jadi penilaian itu tidak akan tergambar pada saat dia masih di sini. Dan pada saat dia lepas. Makanya kita biasa mendengar, saya tidak sangka peduli itu anak. Kasihan dia tinggal di dongkar-dongkar. Pak, jadi orang, Pak. Kenapa? Kompetensinya itu baru muncul, Pak. Barangkali saya ini, Pak, jujur saya, termasuk saya hancur bahasa Indonesia, Pak. Sampai sekarang masih hancur, Pak. Biasanya tidak ada G-nya saya tambah. Yang ada G-nya hilang. Itu tidak bisa, Pak, karena culture. Untung saya cepat tinggalkan Makassar, Pak. Kalau saya ambil lagi S2 di Unhas, mungkin jadi Unas lagi. Coba Ibu ada yang juga rasakan, saya merasakan itu. Kuliah di Unas itu, Pak, bahasa Indonesia bukan tambah bagus, Pak. Itu patukan. Kan dikirim Pak Rektor untuk kursus bahasa Inggris. Pulang kemarin jago bahasa Bugis. Itu juga. Jadi kenapa? Tidak bisa disalahkan karena ini culture, situasi ketika kita mengikuti proses pembelajaran. Jadi beda itu, Pak. Kalau yang kuliah di IPB, pulang juga suasana culture akademiknya itu berbeda. Beda. Itu tidak boleh disalahkan. Kenapa? Tambah rusak bahasa Indonesia sudah begitu memang kasihan. Yang tadinya tidak tahu P, G, Mi keluar semua. Mari jawab di sini, di sana, mari maki. Semua itu tidak bisa. Bagian dari kompetensi untuk adaptabilitas. Jadi kalau kita ke Unhas ketemu dosen, jangan longgar. Mau Pak undang Kipro, bisa jadi datang. Itu nyaman, Pak, nyaman komunikasi. Jadi jangan di sana, Pak Prof, apa bisa datang nggak? Enggak kalau di sana. Mesti masuk. Itu adalah culture. Mungkin di sini. Mari Pak Dekan. Itu sudah bagus, Pak. Pak Dekannya bagus kan, kayak akrab begitu. Ini adalah culture. Ini alumni yang begini ini itu berarti dia memiliki adaptabilitas yang tinggi. Masa juga kasihan sampai di sini karena dia kuliah misalnya di Malang,
hama setiap masuk logat terus. Itu berarti anak ini memiliki ciri-ciri ketidakmampuan adaptabilitas, tidak bisa membawa diri. Nah, itu penting. Ada juga saya lihat alumni dari Australia, saya bukan pendekan. Ini panasnya minta ampun, mohon maaf. Itu selalu menunjukkan suasana Australia. Ada itu apa itu kayak jas panas, jas dingin. Twitter. Iya, sweater tapi yang pakai ini jadi tinggal matanya kelihatan. Saya juga waktu ke Australia begitu juga, tapi kalau sudah sampai di Palu gaya begini, itu biar rambut keringatan. Ciri-ciri tidak memiliki daya adaptabilitas. Kegagalan seorang, termasuk alumni, itu banyak ditentukan oleh tidak membawa diri. Kira-kira bahasa yang membawa diri. Itulah topik yang saya katakan tadi, bahwa kita juga ajarkan anak-anak kita itu baik langsung maupun tidak langsung bahwa pandailah membawa diri, karena kemampuan membawa diri bagian dari kompetensi, attitude. Jadi bukan cuma kau tahu bagaimana mau berurus daun, kalau itu mah sudah ada alatnya, bagaimana mau ini kasih masuk daun keluar itu luas daun kan. Jadi bukan itu lagi ditanya sekarang. Jadi kalau ditanya ada wawancara, kita bisa baca banyak Pak. Calon dosen itu belum disuruh, sudah ngoceh sendiri. Ditanya, apakah sudah punya pengalaman? Belum Pak. Bilang kayak pengantarnya bagus. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Memang kami sudah berjuang untuk mengabdi di mana-mana, tapi belum ada kesempatan. Mudah-mudahan di tahun laku ini kami bisa diberi kesempatan. Jadi enak, biar kita mau kasih 50, jadi 95. Kenapa? Bukan kemampuan akademiknya, tapi kemampuan adaptabilitasnya menghadapi seseorang. Ini yang harus dilengkapi anak-anak kita itu. Jadi kalau stres Pak Dekan kan, ini anak-anak sekarang jangankan ditata, sedangkan sudah dilempar batu, tidak ada yang bergemi Pak. Tapi sudah begitu. Bapak Ibu sekalian, sehingga proses-proses ini dan kita harus juga terus meneruskan ke adik-adik kita ini, dosen-dosen muda, pemahaman kurikulum itu jangan sampai daftar mata kuliah. Karena masih ada yang mengatakan, bagaimana kurikulumnya sudah disusun? Sudah Pak. Jadi semester 1 itu Pak daftar mata kuliah Pak, sambil mau ke pasar, 1 cabai 2 kg, garam, ikan merah, ikan garam. Itu bukan kurikulum, itu daftar belanja. Dan benar saja bahwa ketika anak-anak memprogramkan itu SKS, itu kan istilahnya kalau tunas sudah belanja kau, betul dah? Sudah belanja, maksudnya itu SKS-nya dianggap itu transaksi. Jadi bukan itu kurikulum. Kurikulum termasuk kita ini ada di dalam. Kita ada di dalam di kurikulum itu. Apa yang dituntut? Pertama tentu kapasitinya, capability-nya, dan kemampuan mendelivery. Jadi mengantarkan apa yang dia tahu. Kan ada juga yang jago sekali, tapi begitu di dalam itu papan tulis terus dilihat sampai dia keluar. Dia lihat hanya waktu mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum kedua, itu baru tatap muka dengan mahasiswa. Selebihnya papan tulis terus. Ada yang bilang boleh bertanya Pak, dia jawab bilang boleh. Ya artinya kan cara mendeliver itu juga penting, karena berbahaya kalau hanya kita tahu ilmunya tapi mendeliverinya tidak maksimal Bapak Ibu sekalian. Jadi saya katakan bahwa kompetensi pendidik itu juga penting karena ada di kurikulum dan menentukan dia satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak menjelaskan soft skill termasuk attitude tadi. Nah, mungkin ada kaitannya dengan apa itu? Ada topiknya, ada MIA tadi. Saya coba memberikan beberapa pandangan soal itu. Tadi Pak Dekan juga sudah menjelaskan, ini dideklarasikan 2003 di Denpasar, Bali, dan tanggal 27 atau 31 kemarin dimulai Desember. Itu sebenarnya gongnya itu. Kalau bukan 27, 31. Soal MIA ini, masyarakat ekonomi ASEAN. Apa yang menjadi perhatian kita di MIA ini atau AEC ini, ya tidak terlepas dari daya saing.
daya saing yang dimaksud tentu banyak indikatornya. Kalau personal yang tadi itu, kalau institusi ya kita tadi termasuk dinilai sudah oleh pihak lain. Jadi kita bergerak dari 68 jadi 30, itu bagian dari proses perwujudan competitiveness. Dari 65 pindah ke 50, dari 68 pindah ke 30, itu bagian dari proses itu. Jadi daya saing institusi dan daya saing personal alumni itu juga menjadi perhatian kita semua, karena nanti anak-anak kita ini bisa keluar. Dan satu di antara banyak hal yang kita sudah lakukan dan akan lakukan ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ini yang paling bawah itu, perlunya diplom suplemen atau kita istilahkan surat keterangan pendamping ijazah. Itu sudah ada. Jadi sudah ada di sini jauh-jauh hari dan kita mulai lakukan. Mulai alumni yang akan diwisuda pada bulan Maret. Konsep atau draft ijazahnya sudah ada di laptop saya, sudah kerja dengan teman-teman. Transkripnya mungkin kemarin sudah selesai foto-foto prodi untuk menyamakan persepsi. Kalau beda-beda tipis, translate-nya ke bahasa Inggris no problem. Orang sudah mengerti misalnya basic, fundamental, ya, apalagi yang ada istilah pengantar dan seterusnya, introduksi apa. Pokoknya tidak terlalu prinsip itu. Yang penting tidak keluar dari hakikat dari mata kuliah itu, supaya ketika anak-anak kita melamar itu mereka tidak lagi meminta fotokopi atau tulisan dalam bahasa Inggris. Apa yang menjadi perhatian kita? Tentu yang paling bawah, yaitu harus bebas tenaga kerja terampil. Kalau yang di atas ini kan tidak usah kita bicara investasi apa juga, kita mau investasi, bebas modal dan seterusnya. Ini di bawah ini ada di kita ini tanggung jawabnya ini, bahwa harus bebas tenaga kerja terampil. Itu mulai tahun ini. Itu kalau ada orang dari Thailand mau ke sini Pak, tidak bisa lagi kita larang, Pak, sudah dideklarasikan sejak 2003 yang lalu. Tapi sekarang mulai diimplementasikan. Nah itulah yang akan menjadi tanggung jawab kita semua, agar anak-anak kita bisa kita antarkan, kita siapkan dokumen-dokumennya, tentu di samping kompetensinya Bapak Ibu sekalian. Nah ini tadi aku tidak boleh lagi tidak bergaul, dosennya, mahasiswanya. Makanya ke depan kalau mahasiswa kita semakin membaik, Pak Dekan bisa memprogramkan mungkin 1-2 orang yang terbaik kita lakukan student exchange. Kalau tidak bisa terlalu jauh, mungkin Malaysia. Tapi itu harus lakukan. Biar cuma 2 orang. Ke Malaysia ini kalau saya komi dari Malaysia berapa kemarin? 10 juta loh. Tidak sampai. Apalagi mahasiswa Pak, kasih naik air Asia murah. Maksudnya itu diprogramkan. Jadi tidak harus fakultas ini selalu harus universitas. Siapa tahu universitas melupakan atau terlupakan, tapi fakultas harus memperlihatkan itu. Fakultas saya juga merencanakan. Tidak usah banyak, 2-3 orang yang terbaik misalnya diseleksi, karena dia gratis. Nah ini maksud saya yang begini boleh, tapi ini kalau masuk di masyarakat ekonomi ASEAN ini kan kaum mulia. Kalau cuma jawab lempar, habis itu dia melamar di Thailand. Begitu dia studi fotonya langsung gugur. Studi injak-injak. Bayangkan kalau jadi korban, bisa katakan anak kita demo boleh, tapi kalau sudah anarkis, ini kan kadang-kadang dengan semangat juangnya yang tinggi, kadang-kadang dia lupa juga dirinya. Nah bagaimana misalnya begini, kalau sudah dihantam sama polisi, jatuh giginya 2, bagian depan lagi. Begitu wawancara di Bank Syariah Mandiri dengan Bank BNI, baru ditanya, lulusan mana? Baru dia bilang kelihatan giginya. Sebenarnya sudah tidak diterima. Tidak mungkin dia jadi teller itu tidak ada giginya 2. Coba lihat Sinta, diterima ini samping kompetensinya juga giginya rapat. Coba Om baru melamar, tidak diterima. Dan tidak pernah ikut demo-demo. Nah ini anak-anak kita ini kadang-kadang. Jadi saya selalu mengatakan kompetensi itu jangan selalu terbayang kita itu dia 4 IP-nya. Tidak bisa Pak. Kompetensi itu bagaimana dia membawa diri atas kapasitas yang dia miliki. Ada orang setengah-setengah kasihan ilmunya mungkin karena
banyak faktor waktu dia sekolah, tapi ketika dia berhadapan dengan orang, itu mampu dia yakinkan orang itu. Ada juga cara yang biasa kita tempuh. Ada teman saya dulu, biasa-biasa. Tapi itu kalau kita tes mata kuliah, kan tidak ada ujiannya. Saya ingat sekali konservasi tanah dulu itu. Tidak ada ujian tulis, Pak. Semua lisan. Itu biar dia tidak tahu. Kalau saya sudah gagap, boleh saya menjawab, Bu? Jadi seolah-olah dia pintar. Ini juga kecerdasan. Keluar nilainya memang bagus. Karena ibu dosen ini yakin bahwa anak ini bisa. Paling tidak dia bisa menyelah ketika situasi sepi. Tidak ada yang mau menjawab. Boleh saya menjawab. Ini bagian dari jati diri. Jadi dia bisa masuk dalam situasi. Bahwa jawabannya kalau dia menjawab itu mungkin pas-pasan juga, no problem. Tapi anak ini pertama, dia memiliki self confidence. Itu penting. Kalau anak-anak kasihan tidak ada self confidence-nya, baru dibilang kita katanya diuji baru 8 orang pengujinya, batal dia mendaftar. Kenapa? Tidak percaya diri. Padahal barangkali dari 8 itu, untuk kalau ada satu yang agak keras, yang lain dong sebagus. Ini juga harus ditumbuhkan bahwa jangan lari dari tantangan. Ini bagian dari kompetensi yang harus mereka miliki. Nah, coba bayangkan, ini sekarang ini sudah telepon lagi dari Thailand, dari Komjen, masih menerimakah mahasiswa dari Thailand Tanah Lako? Saya tanya, lihat dulu asrama. Dan ini sudah betah di sini, betahnya luar biasa. Kalau dikatakan tidak mau pulang libur, saya suka di sini makan kaledo. Bisa makan kaledo semua ini. Cuma satu luar biasanya ini, kemampuan adaptasinya tinggi. Terutama Samantha yang dari PNG, waktu dia baru datang, mohon maaf bukan anunya kita cerita. Sekarang sudah luar biasa jadi rebutan ekonomi. Jadi rebutan, Pak. Pada waktu dia datang itu PKR-nya kasihan. Saya tuntun dia. Kau beli bedak, kau beli deodoran, kau belikan. Mohon maaf, ini kenyataan. Pakaian dalam juga cuma 1-2 biji ya Bapak. Sekarang alhamdulillah, ini kalau jadi orang dan dia menjadi duta Tanah Lako di PNG, ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi keluarga besar Tanah Lako. Jadi saya katakan sama dosen-dosen ini, termasuk di agribisnis agrotek, tidak usah terlalu tuntut dia jago ilmu, yang harus dikawal mahir berbahasa Indonesia. Karena itulah modal utama mereka setelah kembali ke negaranya. Nilai yang bisa membedakan teman-temannya adalah kemampuan berbahasa Indonesia. Dan ada alumni dari Vietnam, dia dari Surabaya. Waktu kami ke Vietnam, kami sama sekali tidak menyangka kalau dia orang Vietnam. Kalau mukanya Vietnam, tapi begitu dia berbicara, Muhammad, lebih logat dari orang Madura. Ternyata dia S1-nya di Surabaya dan teman-temannya orang Madura semua. Dan saya tanya, ke Vietnam dalam rangka apa? Oh, saya enggak apa, saya orang di sini. Di sini logatnya logat Surabaya. Artinya kalau anak-anak kita ini pulang kampungnya dan dia bahasa Indonesia di sana, dia tambah-tambah itu sudah luar biasa. Ini yang dibawa adalah culture. Kalau ilmu agrotek, agribisnis, bisa dia baca bukunya dan barangkali juga di negaranya juga. Toh, apa bedanya ini siapa? Luai, jauh-jauh dari Mesir kemari. Nah, lebih hebat di Mesir cuma karena ada perang. Tapi kalau dari segi pengembangan ilmu di Mesir luar biasa. Tapi kenapa dia pilih sini? Yang dia cari nilai pembedanya adalah kemampuan berbahasa. Ini bagian dari kompetensi yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi kalau mau dipekerjakan dari pabrik minyak lepas pantai dan itu menggunakan tenaga kerja Indonesia yang banyak, sudah dia jadi bosnya di sana. Karena pasti dia yang bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itulah nilai kompetensi. Jadi bukan sekedar jauh-jauh dari Mesir datang di sini ambil ilmu pertanian S2. Kita membimbing, oke sama-sama. Pak Mak,
Coba, ilmu pertanian diambil, tapi itu yang dia cari adalah pembeda, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kami berharap ke depan mahasiswa selalu kita bekali. Jadi ketika kita memberikan soft skill, tidak perlu kita jelaskan dan beri judul bahwa yang kami sampaikan tadi itu soft skill. Tidak perlu. Apalagi hari ini semua materi yang kami berikan adalah hard skill. Tidak perlu. Nanti ini merupakan satu akumulasi bahwa kapasitas yang mereka miliki itu, ini penelitian ini kan dari mana tahu? Ini kan perhitungan-perhitungan kuantifikasi karena orang yang diwawancarai. Tapi mengukurnya itu sebenarnya tidak mudah kalau mengukur. Jadi kita melihat bahwa apa yang menentukan dalam hidup seseorang, ternyata soft skill itu jauh lebih besar porsinya. Itu tadi, dia jago, tapi ketika berhadapan dengan orang tidak ada salamnya, tidak ada pembukaan. Padahal di mana didapat itu? Ada di soft skill. Jadi penting itu untuk terus kita gelindingkan agar kompetensi yang dimaksud anak-anak kita itu adalah bagian dari itu. Nah, untuk soft skill, ya coba lihat Pak, capacity itu kan bagian dari ilmu. Jadi yang kita isikan di otaknya anak-anak kita itu sebenarnya kan kapasitas keilmuannya. Ternyata yang paling menentukan di antara kapasitas itu justru kapabilitas, yaitu kemampuan mengelola atas ilmu yang dia miliki. Itu lebih menentukan. Apapun yang persen lebih menentukan. Itulah sebabnya ingin kami jelaskan bahwa anak-anak kita kalau ada yang kayak ilmunya waktu kita nilai kasihan, tidak pernah dia kayak 90 nilainya, nanti 60, 70, sudahlah, jangan juga dihukum dengan semua C. Kalau dia mau mengulang, dikasih saja. Dihukum ada program apa sih, ada kan itu program PS1 itu Pak, percepatan apa namanya? Nah, maksud saya kan kita cuma 2 pro di sini, disisir habis saja mereka itu, siapa yang masih perlu diperbaiki nilainya. Karena kalau sudah keluar IP-nya 2, setengah mati mereka kasihan, belum mendaftar sudah gugur. Tiga ke kita itu ditanya alumni dari mana, pertanyaan ikut mendaftar, ditolak berkasku, pasti IP. Nah kita maksudnya yang masih bisa dibantu, kalau bisa 3,001 saja begitu, disisir itu Pak. Kasihan anak-anak kita kalau tidak bisa nanti ke depan bersaing dengan teman. Nah, kami ingin juga mengingatkan kembali bahwa di dalam kurikulum, saya katakan tadi, bukan daftar mata kuliah itu, tetapi kita ada di dalam. Dan salah satu penentu dalam menjalankan daftar belanjaan itu yang 2 di bawah, yaitu real kurikulum dan hidden kurikulum. Ini melekat pada dosen, baik kapasitas kapabilitasnya maupun kemampuannya mendelivery, mengantarkan di depan mahasiswa. Kalau formal kurikulum itu sama. Itulah sebabnya mudah dideteksi. Kalau misalnya AGT 1 sampai AGT berapa kita di sini Pak? AGT F ya, A sampai berapa itu? AGB 13 Pak. Itu kan di golongan 1 lain timnya Pak. Di sini lain timnya Pak. Tapi formal kurikulum sama. Tapi real kurikulum sudah berbeda. No, yang masuk ini di sini Prof Made, yang masuk di sini mungkin Pak Haripudin. Pak Haripudin punya juga style dalam mendelivery. Beliau juga punya style. Itulah sebenarnya real kurikulum. Bukan formal kurikulum yang menentukan. Sehingga pada saat ujian soalnya disamakan, akan muncul keluhan. Astaga, hanya belum pernah keluar ini nilai. Belum pernah juga dijelaskan. Kenapa? Berarti real kurikulum tidak jalan. Dan tidak mungkin kita bisa intervensi Pak. Nah kita sama, masa kita mau intip di sebelah? Kenapa Pak
Mari tidak berikan yang aneh itu, tidak mungkin Pak. Ada namanya etika. Kita sesama dosen, dan kami sudah alami waktu kami masih mengajar di MPWP S2. Teman-teman mengajar dan memuji itu umumnya, karena memang MPW itu di bawah naungan ekonomi, itu umumnya S2 dari ekonomi pembangunan. Saya kalau dengar dia cara bertanya, cara membahas, waktu ujian proposal, ujian hasil, saya tinggal diam gitu. Kenapa? Saya tidak boleh berkomentar Pak. Kenapa? Kan status sama. Status sama. Tidak boleh saya masuk bahwa, maaf Ibu tidak memahami dimensi-dimensi, tidak bisa. Tapi Allah memberikan berkah. Ketika keluar S3 ilmu ekonomi, angkatan pertama kedua, saya diberi kesempatan mengajar filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Disitulah kami beri warna. Karena apa? Momennya. Jadi kita beri penyadaran bahwa, kan tapi tidak perlu ya saya bilang, waktu dulu kita sama-sama membimbing, nah I1, 2, 3 tidak boleh. Tapi kita masuk dan alhamdulillah. Ini namanya merubah behavior. Tidak gampang, karena kalau bukan momennya bisa kita bertengkar. Saya Iko, coba ya, sama-sama kita dokter, sama-sama kita. Walaupun kamu dokter, saya master, tapi kan kita sama-sama dosen, akan muncul itu Pak. Kalau bukan momennya. Jadi merubah itu memang harus dimulai dari kita. Dan saya kira ini bisa dibaca bahwa, nah ini yang dua di bawah. Saya selalu ambil dua di bawah penentu. Tidak ada dosen di sini tidak profesional, apalagi kalau sudah terima tunjangan. Kalau sudah terima tunjangan, negara sudah mengakui bahwa yang bersangkutan adalah dosen profesional. Baca itu dia itu di sertifikat. Kemarin ada mau 200 saya tanda tangan sertifikat, tapi dari universitas lain, dari Udayana, dari Pajajaran, dari beberapa perguruan tinggi. Situ tertulis. Saya baru baca juga. Anda dinyatakan lulus sebagai dosen profesional. Jadi kita yang sudah menerima itu Pak, tidak ada keraguan yang di atas. Nah, yang kedua itu dimensi sosiologis dan dimensi personality. Ini yang mungkin perlu terus kita benahi. Kalau yang tadinya kalau kita bertanya pada satu ujian, coba kau jelaskan itu, kita lupa. Pak, bisa diulangi yang kedua tadi? Apalagi di S2 Pak, baru kita mulut ini kayak tidak terjaga. Lalu ada yang berpendapat, di sini tidak ada polisi, tidak ada jaksa. Di sini mahasiswa. Tidak bisa status mahasiswanya itu menghilangkan polisinya Pak. Tetap dia polisi. Dan saya selalu ingatkan itu. Kenapa? Ini kalau ada dosen begini, yang di atas ada, tapi dimensi sosiologisnya tidak ada. Jadi kalau jenderal kuliah, masa hilang jenderalnya hanya karena dia terdaftar sebagai mahasiswa? Tetap dia jenderal dan sekarang berstatus mahasiswa. Ada Pak yang berpendapat begitu. Minta maaf ya, di sini tidak ada. Nah, saya kasih tahu Pak Direktur, berikan keteladanan itu. Jadi jangan kita mulai, kita yang mau menunjukkan itu, tapi kita yang mulai kau. Tidak boleh sama mahasiswa kau. Kita mau ajar dia dari segi kompetensi attitude, tapi kita selalu perlihatkan. Kenapa kau terlambat? Bisa kayak pakai saudara kalau tidak, atau tidak usah pakai kau atau saudara, bisa. Kenapa terlambat? Kan itu lebih bagus daripada pakai kata kau. Begitu juga dia. Kenapa kalau saya terlambat? Mau dibilang Pak. Mungkin dipukul dia lawan kita habis kaki. Jadi ini adalah kemampuan memanage situasi. Tidak ada yang tidak emosi, apalagi kita orang jadi foto ini, pembangan kita ini. Cuma kita harus manage. Kalau di sini sudah mau kita kasih turun sedikit. Karena nanti profesor katanya, tapi itu yang di bawah ini. Jadi kompetensi dan dimensi sosio personality itu penting bagi seorang dosen. Dan ini menentukan. Kalau baru mau masuk mengajar sudah emosi. Kalau di tanaman itu Prof Dekan ini lebih tahu. Itu stomata tertutup semua. Materi apapun diantar begini saya juga paham. Karena sudah tertutup kasih. Baru masuk sudah dihancam, digertak. Kalau ada yang tidak hadir 2 hari, 2 kali, sisir. Tidak usah dibilang. Kan nanti juga sisir juga itu, tapi tidak usah dibilang, dipakai menggertak.
ini cara yang tidak edukatif. Ah itu. Dari mana itu? Yang dibawa lagi social personality. Bapak Ibu sekalian. Nah coba yang ini. Ini kalau ada dokter begini, coba. Jadi marahi, biasa minta maaf. Ada dokter. Kenapa lambat datang ibu? Mana kok tidak kendaraan? Ya sudah, kalau kendaraan saja. Tidak boleh dokter bilang begitu. Tidak boleh. Jadi skillnya tinggi, tapi sosiologisnya yang rendah. Profesionalnya dokter itu tinggi, tapi sosiologis, antropologisnya rendah. Tidak boleh begitu. Jadi selalu saya ingatkan, kompetensi bukan ditentukan oleh scientific value, tapi kemampuan membawa scientific value itu yang disebut dengan kapabilitas. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini slide tambahan. Nah, bukankah saya katakan bahwa dosen itu sama dengan tiga ini sama. Dosen sama. Ini dosen, yang di sana itu pedagang, yang di saat itu apa itu Pak? Semua ini itu melalui transaksi. Ketika kita mengajar, itu sebenarnya proses transaksi. Makanya kita tanya, sudah paham? Saya sudah paham Pak, tapi yang penjelasan terakhir itu saya belum terlalu ini. Itu transaksi Pak. Oke, saya ulangi untuk itu. Nanti mungkin 2-3 kali, bagaimana? Sudah dipahami semua? Sudah Pak. Berarti kita deal. Jadi bukan hanya jual beli. Kayak yang di bawah ini introduce produk itu baru disebut kita jualan. Ketika kita juga mendelivery, baru kita sudah jelaskan, baru tidak pernah bertanya dia terima atau tidak. Ah, itu bukan dosen yang baik. Berarti dia tidak melakukan transaksi. Nah, semua ini belum setuju kok, belum menerima. Begitu dia bubar, langsung kita 3 jam kita tahu, tidak kita tahu. Berarti tidak ada deal. Ya kan? Tidak ada deal. Nah, jadi dosen itu memang harus pakai seni juga Pak. Jadi bukan masuk langsung emosi, stomata tertutup. 3 jam bicara Pak, di sini semua itu aneh. Tidak ada yang masuk di kepala, di rambut-rambut semua. Jadi cara penjualan, raw material, agrotech, processing di sini semua. Begitu kena angin, out semua. Pas ujian, kosong kertas. Bagaimana waktu kita delivery itu tidak ada deal? Mesti kan ditanya, sudah gimana? Sudah bisa dipahami? Ini tidak Pak. Pokoknya kita jualan, dibeli atau tidak, setuju atau tidak, keluar. Ada juga hanya pendahuluan langsung keluar. Dia cari lagi itu apa itu Pak? Absen yang absenkan temannya. Itu sudah dibesar-besarkan sampai keluar. Tidak ada yang mengaku. Saya tinggalkan ruangan ini. Siapa mau mengaku? Oh, memang tidak ada materinya. Tapi tidak ada. Kalau di pertanyaan aman. Kalau pertanyaan ada begini. Jadi semua harus dengan deal. Kita dengan mahasiswa itu adalah mengantarkan kompetensi untuk mereka. Sedangkan kalau penjual, apa itu salesman, itu memperkenalkan produknya. Kalau yang ketiga, itu memperkenalkan dirinya. Nah, kalau dosen jangan perkenalkan dirinya, perkenalkan ilmunya. Ini ada yang masuk dari tatap muka pertama sampai terakhir itu perkenalan terus. ada juga begitu. Nah, itu apa? Real kurikulum. Walaupun sama formal kurikulumnya di kelas sebelah. Begitu ujian soalnya sama, di kelas yang tadi itu tidak ada dia isi. Kenapa? Karena setelah digodok ini soal seragam dari golongan 1 sampai 13, itu ada yang tidak pernah masuk dosennya. Nah, ini tanggung jawabnya Wadet, Pak SD, akademi, dikontrol-kontrol itu. Kenapa? Ada tanggung jawab soal real kurikulum. Nah, kelas yang tidak pernah kosong, tapi sebelahnya kosong. Nanti di minggu ke 13,5 itu kan minggu depan sudah final, baru dia masuk Pak. Dia tancap. Begitu sudah selesai, ini sama dengan 14 kali tetap. Yang profesional ini hanya sertifikatnya. Kalau ada yang begini, nah itu juga tanggung jawab kita semua.
Tapi kami yakin di pertanian ini ada, dan dulu kita sepakat tidak boleh ada dosen pertanian yang mengeluh. Kalau mau mengeluh, ingat gambar pertama tadi yang tinggal 176 orang ini, lalu tiba-tiba naik 300. Sekarang mengeluh, capek saya, masa saya diberi kasihan. Ingat 176, 179 orang Pak, berebut Pak, satu mata kuliah 9 pengasuhnya. Sekarang kalau ada yang mau satu kelas 1 orang, angkat tangan juga. Mati kita Pak, cukup dua orang. Atau ada yang 1 orang ya di sini? Coba bayangkan. Dulu 9 Pak, 9, satu mata kuliah 9. Saya pernah lihat namaku itu urutan ke-9. Dan saya cuma masuk paling terakhir. Itu pun tidak ada materi, saya masih nambah materi. Kalau bikin materi, bagaimana bikin materi mengajar? CPNS. Jadi kompetensi banyak cara, tapi bukan satu-satunya ilmu pengetahuan. Saya lewat saja ini. Nah, ini salah satu ilustrasi soft skill. Coba bayangkan ini. Yang di bawah tidak ada soft skill ya, sama-sama tukang gunting rambut. Yang di bawah menangis, apa dia bilang? Nah, terus saya kau isi. Yang di atas dia tanya, Mbak, gimana rambut saya? Aduh, bagus, rambutnya jatuh. Apa rambut jatuh kering begitu? Tidak ada rambut jatuh begitu. Itu kan soft skill. Nah, kalau karena dia mungkin di luar negeri, thank you. Kalau kita sih, ya Allah terima kasih. Apa rambut jatuh karinyol? Lalu ketika dia tanya, gimana rambut saya? Bagus, jatuh. Apa jatuh gitu? Ini biar gantung apa enggak jatuh juga. Itu adalah soft skill. Jadi kalau kita berapa nih anak-anak kita, bagaimana pekerjaan saya? Hancur. Tidak boleh begitu Pak. Saya lihat, padahal lebih lihat ini Pak. Saya lihat, alhamdulillah ada peningkatan, tapi lebih tingkatkan lagi. Kita tidak tahu apa aja kita lebih tingkatkan. Tapi itu soft skill. Tidak boleh. Sudah diperiksa? Belum. Biar juga saya periksa, saya tahu nilaimu. Hancur. Ini kalau ada dosen begini, tidak pernah ada kebahagiaan terhadap mahasiswa. Hancur terus. Dari semester 1 sampai dia di yudisium, musibah terus dia dapat. Begitu dia tamat, apa dia bilang? Bukan alhamdulillah karena sarjana. Alhamdulillah saya tidak ketemu lagi dengan Pak Adi. Itu berarti kita tidak meninggalkan kesan. Jadi dosen ini adalah seni dan kita harus menjadi. Jadi panutan tanda petik itu Pak, bukan karena kita punya pakaian, bukan. Tapi selalu memberi kebahagiaan, walaupun orang ini sebenarnya tidak layak dapat bahagia. Nah, tidak pernah belajar, mana bisa bahagia? Tapi tidak boleh. Bagaimana nilaiku Pak? Hancur karena kau tidak pernah belajar. Tidak boleh. Saya tahu kau belajar di rumah, cuma mungkin belum terlalu pas. Pasnya itu tidak pernah buka buku. Jadi pilihan-pilihan kata seorang dosen itu bagian dari proses edukasi. Jangan dilupa itu Pak. Kita selalu mengatakan saya ini bergerak di dunia pendidikan tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi caranya kita. Selalu dibawa terus. Karena apa? Mahasiswa kita perlakukan kayak anak SD. Begitu lambat. Memang lambat tidak bagus. Artinya harus diberi pemahaman. Tapi tidak lagi zamannya. Mohon maaf, ini kan ada kejadian. Pertanyaannya, tidak usah sebutkan dosennya. Yang jelas dia dosen non PNS dari fakultas lain. Ternyata dia makan di kantin anak-anak ini sudah masuk, dia tutup pintu. Artinya sampai di sana ini masalah sama saya. Tutup pintu. Tidak lagi kasih masuk. Lebih banyak yang di luar. Nah ini kan siapa yang gagal? Kita panggil saja karena jumlahnya besar. Kita kasih tahu. Kau masuk saja, nah dek. Tapi mohon minggu depan jangan lagi begini. Kan lebih nyaman itu. Ini kita masuk sudah, kita marah, kita begitu masuk. Barang siapa lagi yang terlambat minggu depan, nilainya sisir. Jadi kita mau disebut pendidik, tapi tidak pernah ada pernyataan yang mendidik. Nah ini lebih parah lagi di pendidikan inklusi. Ini kan minta maaf. Jadi guru-guru itu banyak yang tidak siap. Pendidikan inklusi ini menggabung orang-orang yang difabel, yang
memiliki keterbatasan itu. Ada cara jalannya, mungkin juga ada pendengarannya, tapi pendidikan UNESCO itu menyatakan bahwa mereka harus diberi hak yang sama. Nah, coba bayangkan kalau gurunya tidak siap, yang datang kasihan misalnya karena orang yang kento itu, kenapa lambat? Kaki wan, siapa suruh? Tidak boleh begitu. Ibu guru tidak boleh begitu. Jadi hal-hal begini ini memang perlu kesiapan kita semua. Dan yang terakhir, saya tetap dari gambar mana saya ambil gambar. Nah, jadi termasuk anak-anak kita itu tidak boleh dibenci. Kan banyak yang tidak menyenangkan, coba. Banyak sekali, apalagi kalau dosen-dosen muda begini, stres masuk. Dibilang, cantiknya dosenku. Disuka juga, tapi kan merasa ditua-tua. Jadi tidak tentram ini dosen-dosen muda, kasihan. Terima itu sebagai proses pembelajaran. Kalau perlu jawab, yang bilang saya tidak cantik siapa? Kan dijawab saja begitu. Ini tidak. Siapa yang mencari belakang itu? Mana ada yang mau mengaku? Akhirnya habis waktu hanya mencari siapa yang bicara itu. Abaikan itu dan lanjutkan dengan perkuliahan. Jadi jangan kalau ada masalah di dalam, masalah itu dibesar-besarkan. Kan kebiasaan kita begitu. Kalau sudah ada sedikit, itu dibahas. 5 menit terakhir baru kita masuk ya perkuliahan. Apalagi baru halaman 1 sudah habis waktu, sudah antri dosen mau masuk berikutnya. Jadi termasuk mahasiswa itu tidak boleh kita ada rasa kebencian walaupun dia tidak menyenangkan. Kapan kita mulai ada rasa benci, jengkel sama mereka? Yang menderita itu bukan mereka. Kan dia tidak pernah rasa bahwa dia didengki, dia dibenci. Kita yang terus menderita, membenci terus mereka. Tunggu kak, kalau saya dapat, awas memang kak. Pas diperiksa kita lupa namanya. Lewat dia dapat A. Bapak lagi sudah ditempel. Artinya hal-hal yang begini ini tidak boleh kita lakukan. Kita terlanjur memilih jalan hidup sebagai dosen. Apapun resikonya, kita harus jalani dengan enjoy. Iya Sinta, nah Sinta kan dia tinggalkan BSM hanya untuk mau mengambil. Saya satu sisi bangga bahwa ada alumni kita yang mau bergabung. Padahal saya tanya, kau sudah tahu gajinya Jamil di non PNS dibanding dengan di BSM? Tahu Pak. Saya sudah tanya terus Ernie, berapa kau dapat 1 bulan? Tapi tetap dia putuskan bahwa dia mau beralih. Bagi kami itu adalah panggilan jiwa. Tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur. Dan maksud saya, kenapa ini tidak disyukuri? Begitu jadi dosen, enggak rasu-rasu, menyiksa mahasiswa. Kalau mendatangi di rumahnya dia tutup gorden. Dia kasih tahu istrinya, kasih tahu, tidak ada bapak. Anaknya lari keluar, bapakku bilang tidak ada di. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan mungkin tidak ada hal-hal yang prinsip. Saya hanya selalu memberi inspiring bahwa kita sudah jadi dosen, tugas kita sangat mulia membahagiakan anak-anak kita. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.